Pagi ini saya mau kita sama-sama belajar. Yang dibutuhkan itu adalah kerja cerdas, bukan kerja keras. Kita harus kerja cerdas. Oh, berarti kerja keras nggak penting gitu. Bukan tidak penting. Kerja keras itu bukan tidak penting, saudara. Tetapi lebih daripada kerja keras, itu kerja cerdas lebih diperlukan. Mari buka Alkitab kita, saudara-saudara, dalam Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Amin. Kita baca bersama-sama dengan suara keras 2-3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tadi saya katakan kerja keras itu harus penting. Tetapi saudara-saudara, tidak setiap hari kita harus kerja keras. Ada satu waktu yang dibutuhkan itu adalah kerja cerdas. Jadi kita juga harus mau menambah wawasan kita. Kita juga harus mau di-upgrade, saudara-saudara. Kita juga harus mau mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bisa memberkati kita, yang bisa mengangkat apa yang saudara sementara sedang kerjakan. Salomo menuliskan seperti ini, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Saudara pernah mendengar satu ilustrasi seorang anak karena dia melihat bapaknya kalau ngebersihin mobil, kalau dia keluar terus pulang mobilnya kotor, dia lihat bapaknya lap, mobil jadi mengkilat lagi. Satu waktu dia lihat mamanya kuali, ya kuali itu yang hitam di belakangnya itu, saudara. Pada waktu mamanya gosok dengan spons yang aluminium, maka kuali yang hitam itu jadi putih. Jadi dia mulai berpikir, kayaknya besok pagi saya mau cuci mobil pakai spons itu supaya mobilnya mengkilat seperti wajan yang digosok mama. Dia mau kasih kejutan kepada bapaknya, tapi apa yang terjadi? Mobilnya hancur babak belur, lecet semua. Maksud baik, anak ini rajin, tapi tidak diimbangi dengan sebuah pengetahuan, saudara-saudara. Apa yang ditulis oleh Amsal ini menjadi sebuah kenyataan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Rajin sudah satu modal dasar untuk saudara menuju kepada sebuah kesuksesan. Saya ulangi lagi. Rajin adalah modal utama saudara, modal dasar saudara untuk saudara menuju kepada sebuah kesuksesan. Tetapi kesuksesan itu akan lebih dapat dicapai pada waktu saudara mengimbangi dengan sebuah pengetahuan dalam hidup saudara. Saya melihat satu ilustrasi juga, satu gambar. Ada seekor ular, karena dia merasa dia mengalami satu sakit, maka dia hanya punya
satu kekuatan atau satu serangan buat ular, yaitu melilit. Maka dia akan lilitkan badannya semakin kuat, semakin kencang. Karena itu adalah kekuatan yang dia punya. Itu senjata yang dimiliki oleh ular itu. Dia pikir semakin dia kencang melilit, maka dia akan menang. Tanpa disadari, saudara-saudara, bahwa yang dililit itu adalah gergaji. Pada waktu gergaji itu dililit, maka semakin kencang dia melilit, semakin nancap. Semakin nancap. Semakin nancap. Kita pikir kita sudah kerja rajin. Kita pikir kita sudah kerja maksimal. Tapi pada kenyataannya, bukan kesuksesan dan keberhasilan yang diperoleh, tapi kehancuran lebih dalam. Kenapa? Karena tidak diimbangi dengan kecerdasan. Karena tidak diimbangi dengan pengetahuan. Saya pernah nonton film Mr. Bean. Mr. Bean lagi jadi jagoan nih, saudara-saudara. Waktu dia ngejar penjahat sama temannya, naik pagar, lompat sana, lompat sini. Ada satu waktu, ada satu tempat, dia lompat pagar. Temannya ini lihat begini, gak bisa lompat. Saya lupa tuh Mr. Bean apa temennya gitu. Yang satu lompat berusaha naik. Ternyata cuma ada pintu di situ, gak dikunci pintunya, tinggal dibuka begini, lewat. Ngapain lompat-lompat, naik-naik pagar tinggi-tinggi, susah-susah. Orang ada pintunya, tinggal lewat aja kok. Tanpa pengetahuan, tanpa kecerdasan, sesuatu yang menjadi masalah kecil menjadi sesuatu yang besar, saudara-saudara. Tadi sore, kemarin sore, ya sore lah ya, saudara-saudara, saya sampaikan firman Tuhan atau renungan kepada pemuda remaja. Saya mulai dari ayat 1 Korintus 1 ayat yang ke-8. Saudara ingat ayat ini? 1 Korintus, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, ini ada berkaitannya dengan khotbah saya pagi ini. Saya tanya begini kepada anak-anak muda. Kamu akan menerima kuasa. Akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, kalau Roh Kudus turun atasmu, kuasa apa yang kamu akan dapatkan? Nggak ada yang bisa jawab, terus anak-anak. Ada yang jawab begini, kuasa sembuhin orang. Nggak salah, itu benar jawabannya. Benar, saudara-saudara. Kan firman Tuhan berkata kamu akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Sekarang saya balik dari jawaban itu. Berarti kalau kamu numpangkan tangan atas orang sakit nggak sembuh, berarti kamu belum penuh Roh Kudus. Kalau kuasa itu hanya untuk menyembuhkan orang sakit, kalau engkau mendoakan orang sakit nggak sembuh, berarti kamu belum penuh Roh Kudus. Jadi kuasa apa yang akan Roh Kudus berikan dalam hidup saya dan saudara pada waktu Roh Kudus itu menguasai hidup kita? Saya katakan jawabannya sederhana sekali sebetulnya. Segala kuasa itu akan diberikan. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk terlepas dari setiap masalah. Saya mulai masuk pada poin. Manusia itu terdiri dari 3 unsur.
kehidupan manusia. Pertama, ada pikiran. Yang kedua ada perasaan. Dan yang ketiga ada kehendak. Ini saya ulangi lagi di pemuda ya. Pikiran, perasaan, kehendak. Pada waktu masalah itu datang dalam hidup kita, masalah itu dikelola di sini, di pikiran. Bagaimana caranya ya? Apa yang harus saya buat ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Jalan keluarnya seperti apa? Dipikir sampai orang nggak bisa tidur. Orang kalau tidak penuh Roh Kudus, begitu ada masalah nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur kalau ada masalah. Jadi, iblis itu kan mau menghancurkan. Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Iblis itu datang untuk membunuh. Dia kasih masalah. Kalau saudara nggak bisa tidur, masalah saudara hilang apa tidak? Nggak hilang. Tapi begitu besok, saudara sudah semakin pusing karena saudara nggak bisa tidur. Sudah tambah pusing, badan tambah loyo, masalahnya tetap ada. Bukankah jadi double, saudara-saudara? Orang kalau punya Yesus, pada waktu dia datang masalah. Nah ini, betul, manusiawi dipikir dengan pikiran. Turun ke hati, sudah mulai gundah gulana di hati. Tapi kehendaknya, keputusannya, itu endingnya, saudara-saudara. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, firman Tuhan katakan, aku akan kasih engkau kuasa untuk keluar dari masalah itu. Dan masalah yang saudara putuskan, keputusan yang saudara akan ambil adalah keputusan yang tepat. Karena Roh Kudus memimpin hidup saudara. Ini yang dinamakan kerja cerdas. Melibatkan Tuhan untuk menolong setiap kita, sehingga kita bisa keluar dari setiap masalah kita dan menjadi pemenang, saudara-saudara. Sekali lagi, kerja keras itu penting. Tapi kerja cerdas itu dibutuhkan untuk anak-anak Tuhan. Saudara jangan hanya kerja keras, tapi juga harus kerja cerdas. Saudara, supaya setiap kita semakin hari semakin diangkat oleh Tuhan. Saya akan kasih contoh kepada saudara semua untuk kita melihat bahwa orang yang kerja cerdas itu pasti diangkat Tuhan, pasti dipakai Tuhan, dan pasti kehidupannya semakin hari semakin naik. Seperti Ulangan pasal 28. Bukankah setiap doa berkat saya selalu ucapkan, engkau akan terus naik, bukan menjadi turun. Saudara harus jadi pribadi-pribadi yang cerdas. Amin. Rohani saudara juga harus semakin meningkat, semakin naik. Jangan gampang dibodohi. Jangan gampang ditipu. Jangan gampang terprovokasi dengan keadaan. Amsal 24. Hidup yang kita jalani adalah sebuah perjuangan. Saya akui itu. Setiap hari kita berjuang, saudara. Dan tujuannya pasti sama. Apa itu? Kemenangan. Gak ada yang lain. Tujuan yang kita harapkan itu adalah kemenangan. Nah, untuk memperoleh kemenangan itu dibutuhkan spirit, semangat, tapi juga harus disertai dengan smart. Amin. Cerdas.
Amsal 24. Saya baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dari Amsal pasal 24. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Orang bodoh menilai hikmat itu, kayaknya nggak mungkin, sudahlah. Saudara, jadi dari ayat ini saya mau melandasi firman Tuhan ini. Ada dua kemenangan atau ada dua kunci sukses menurut Alkitab. Dua kunci sukses menurut Alkitab. Yang pertama, perencanaan yang matang, dan yang kedua, hikmat. Orang harus punya perencanaan yang matang. Dan yang kedua, hikmat. Di atas dari perencanaan yang matang, itu harus ada hikmat. Saya kasih contoh sama saudara. Kalau saudara mau membangun sebuah rumah, saudara sudah mulai gambar, itu kan sudah mulai bisa terhitung. Dari pondasi, berapa, tiang, mulai masuk dinding, atap, semua, plafon, finishing, pernak-pernik, sampai kepada dekorasi, itu semua sudah bisa dihitung. Sudah ada orang yang bisa menghitungnya. Itu ada rumusnya, itu ada sekolahnya. Saya katakan inilah perencanaan yang matang. Dari situ baru keluar budget. Rumah ukuran sekian dengan gambar ini begini keluar budget set 500 juta. Untuk saudara bisa membangun ini, maka saudara harus punya kos 600 juta. Jangan jumlahnya 500, saudara punya uang 500, saudara kerjakan. Ini bukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang itu minimal saudara harus punya kos 600. Harus ada space 100 juta. Itu harus ada space-nya. Karena akan ada biaya-biaya tak terduga di sini. Pada waktu saudara mau membangun itu, harus dialokasikan lagi. Ini saya nggak lagi sementara kuliahin saudara ya. Saudara juga harus ada alokasi juga untuk kebutuhan sehari-hari. Itu 600 juta ini nggak boleh diganggu-gugat ini. Ini hanya untuk membangun rumah. Tapi kebutuhan sehari-hari itu harus sudah ada prepare, sudah persiapkan. Biaya sekolah anak, biaya ini, biaya itu, biaya tak terduga, semua harus dipersiapkan semua. Saya katakan itulah perencanaan yang matang. Terus hikmat itu apa? Hikmat itu di atas dari perencanaan yang matang. Kalau mau bicara perencanaan yang matang, gereja ini nggak berdiri hari ini. Sampai di sini lengkap nggak? Kalau kita mau pakai perencanaan yang matang, saudara-saudara, sampai sekarang kita belum mulai pembangunan gereja ini. Kita percaya karena Tuhan beserta dan Tuhan memberi hikmat, maka semua dapat dikerjakan dengan baik. Hikmat itu di atas dari segala-galanya. Betul, harus ada perencanaan yang matang. Tapi hikmat juga harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, apa itu hikmat? Siapa bisa jawab? Apa itu hikmat? Halo, Jemaat Shekinah. Apa itu hikmat? Ya, pengetahuan dari Tuhan. Yang lain, apa itu hikmat?
Apa itu hikmat? Firman Tuhan berkata begini, permulaan hikmat adalah permulaan takut akan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah Allah. Permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Saya bisa katakan ini, hikmat itu ada di sini. Dan hikmat itu adalah Allah sendiri. Apa yang dikatakan oleh Pak Tomo itu nggak salah. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah betul. Dan saudara-saudara perhatikan baik-baik betapa pentingnya hikmat itu. Dan saya katakan kepada saudara, hikmat itu nggak ada sekolahnya. Kalau saudara mau belajar tentang perencanaan yang matang, ada sekolahnya. Saudara bisa belajar akuntansi, saudara bisa belajar tentang market, bagaimana mendesain sebuah rumah, bagaimana mendirikan rumah, berapa yang harus dianggarkan, bagaimana dengan kekuatannya, itu bisa dipelajari, ada sekolahnya. Tetapi hikmat gak ada sekolahnya, saudara-saudara. Hikmat hanya bisa didapatkan kalau saudara dekat pada sumber hikmat itu, yaitu Allah sendiri. Artinya, engkau harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya engkau semakin hari semakin cerdas. Lihat orang-orang yang sukses itu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita melongo, gak tamat SD. Tapi kok bisa sukses? Kok bisa berhasil? Orang yang disertai dengan hikmat Allah akan melihat bagaimana Tuhan itu berkarya dengan dahsyat dan luar biasa. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Baca bersama-sama dengan suara keras. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Amin. Saya tunggu. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Ini di depan sudah ada. Baca sama-sama. 2, 3. Maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk perhatikan baik-baik. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Saudara megang golok nggak tajam, kan semakin tenaganya harus semakin banyak dikeluarkan. Tapi kalau golok itu tajam, saudara nggak membutuhkan tenaga yang ekstra untuk memotong kayu, santai aja bisa. Tapi kalau sudah tumpul, tidak diasah, orang harus memperbesar tenaga. Dan pengkhotbah dikatakan, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dengan kata lain seperti ini, kalaupun golok itu tajam, tidak harus mengeluarkan tenaga yang besar, tetapi lebih penting itu adalah engkau memiliki hikmat. Ingat firman Tuhan yang berkata, sia-sia engkau duduk-duduk jauh sampai malam hari.
engkau makan roti dengan susah payah, lembur terus, sampai gak ada waktu untuk keluarga, gak ada waktu untuk Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, Tuhan memberi berkat-Nya kepada orang yang dikasihinya pada waktu dia tidur, pada waktu dia istirahat, pada waktu dia tetap tenang, santai. Kok bisa? Bisa karena dia bekerja dengan hikmat. Sebelum saya 2006 pindah ke Prokimal, saudara-saudara, saya kontrak rumah di Kramat Jaya Baru. Ada perumahan, kebanyakan orang-orang Chinese di sini. Kalau saya nggak salah blok E1 waktu itu. Saya masih ingat. Saya ngontrak satu rumah. Di depan rumah saya, gangnya kecil sekali, saudara. Mobil nggak bisa masuk. Motor juga, ya hanya sebatas motor. Jadi itu perumahan, cuma jalan utamanya aja yang bisa buat mobil. Tapi kalau gang-gangnya, itu hanya bisa buat motor. Jadi kalau buka pagar, buka pintu, saudara-saudara, buka pagar itu, udah masih ada halaman sedikit lah, buka pagar, langsung ketemu pagar orang di depannya. Dan kebanyakan kalau maaf saya, orang-orang Chinese, engkau-engkau itu suka nongkrong di depan, udah pakai celana pendek, gitu kan ya, nongkrong di depan. Nanti kalau temennya datang, tiba-tiba main gaple, gitu, main catur, persis orang Batak. Dan saya bingung setiap hari, ini engkau di depan rumah saya ini kok enggak? Dia nggak pernah kerja, anaknya ada sedikit bermasalah. Saya pikir apa karena anaknya ini kurang sehat ya, jadi dia nggak kerja. Saya mulai berpikir lagi, saudara. Terus dapat uangnya dari mana? Istrinya juga di rumah aja. Jadi saya nggak pernah melihat engkau ini keluar kerja gitu, saudara. Seperti orang-orang yang lain. Jaga toko kah? Misalnya ke Senen punya toko, di sini punya toko. Nih engkau nggak punya toko. Berarti sama dengan saya pengangguran kan gitu, saudara. Saya juga kan nggak kerja kemana, jadi saya bisa lihat. Mungkin dia juga melihat saya heran, saya juga melihat dia heran, saudara. Ini sama-sama depan-depanan nggak kerja, saudara. Jadi satu waktu saya nggak mau tanya, saya juga nggak mau tanya dengan dia, kok kerja apa, dapat dari mana, enggak, saudara. Jadi saya duduk, saya lihat dia, oh baru saya tahu, ternyata kerjanya di HP. Duduk cuma ada HP gitu, HP cetul itu. Oh iya, gimana? Oh iya nanti gampang, nanti suruh nanti dikirim ya. Ya oke, terima kasih ya, oke ya nanti dikirim. Oh, saya baru, oh kerjanya gini, nggak punya toko. Tapi kan untuk sampai ke situ kan harus merintis juga, saudara-saudara. Nggak segampang tiba-tiba saudara harus, oh kalau gitu kita beli HP cetul aja duduk di rumah, kayak Om Semi bilang kan, nanti tiba-tiba siapa yang mau telepon? Kerjaan juga harus dirintis, saudara-saudara. Harus ada usaha yang dikerjakan. Nggak ujuk-ujuk jadi seperti itu. Semua kalau merintis itu dibutuhkan kerja keras. Tapi nggak setiap hari saudara harus kerja keras. Ada waktunya saudara juga harus kerja cerdas. Dan kerja cerdas itu hanya didapatkan kalau engkau dekat dengan Tuhan. Allah yang akan kasih engkau hikmat.
Hikmat itu lebih dari segala-galanya. Saya pernah saksikan kepada saudara, ada seorang anak Tuhan, setianya luar biasa. Ikut orang setia sekali. Disuruh ini oke, disuruh itu oke, jadi bendahara oke. Ngadepin orang pajak oke, waduh dia pontang panting kalau orang pajak sudah datang ke perusahaannya, sudah waduh dia sudah bingung. Bosnya santai di kantor, bosnya tuh bilang, itu tolong itu ya, itu nanti mau datang pajak, tolong diberesin semua, itu semua diberesin. Nah, itu aja saudara. Oh dianya yang pontang panting. Begitu diaudit, aduh ketahuan, bingung lagi, begini lagi, begitu lagi. Diajak oleh bosnya rapat, cuma kamu di situ aja. Nggak boleh gabung, saudara. Tapi satu waktu Tuhan angkat anak, Tuhan angkat orang ini. Dan saya katakan, inilah hikmat yang Tuhan kasih. Dari kesetiaan yang dia bangun, akhirnya dia punya link. Dia punya jalan ke sana. Pada waktu ada orang buntu dengan jalan ini, dia punya jalan, dia punya kenalan. Dia cuma katakan, kenapa? Oh, saya mau ekspor ke sana, nggak bisa keluar. Gimana caranya? Oh, saya tahu caranya. Masa benar sih? Benar. Oke, kalau kamu bisa keluarkan barang saya, sekian persen buat kamu. Wow. Hanya tinggal telepon begini. Itu nanti ada barang ya mau keluar. Berapa kontainer? 1. Berapa kontainer? 2. 1 kontainer itu dia bisa dapatkan ratusan juta. Kalau bicara untuk gajinya dia, nggak ada apa-apanya. Tapi itu dibangun dari kesetiaan, dari gak dianggap. Waktunya Tuhan kasih, hikmat itu mengalahkan segala-galanya. Saya mencatat seperti ini, saudara. Kerja dengan penuh semangat saja tidak cukup. Kita harus bekerja dengan cerdas dan cermat agar kita dapat meraih kemenangan. Jadi dibutuhkan kecerdasan di sini. Dan kecerdasan di dalam Tuhan adalah hikmat yang kita perlukan. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Saya baca, saudara perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus katakan, aku sudah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi perhatikan apa yang Paulus akhiri dengan sebuah kalimat di ayat 10 ini. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hari ini saudara masih kuat, masih sehat. Bersyukur. Bekerjalah dengan maksimal. Tapi minta hikmat Tuhan. Karena ada satu waktu nanti kita nggak bisa pungkiri bahwa tubuh ini akan merosot. Kekuatan kita nggak sama seperti dulu. Kita perlu hikmat, saudara-saudara, untuk mengatasi hidup ini. Paulus akui, aku bekerja dengan keras lebih dari orang-orang yang lain. Tetapi kalau aku bisa mengerjakan itu bukan karena aku, tetapi kasih karunia Allah yang diberikan kepada aku. Dan sekali lagi, hikmat itu gak ada sekolahnya. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan kasih setiap hari dalam hidup. Dan saya percaya, pada waktu kita terus mau belajar,
perbesar kapasitas kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hikmat Allah akan menyertai setiap langkah. Bahkan perkataan-perkataan saudara, perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmat, memotivasi orang lain, bukan menjatuhkan orang lain. Mari kita belajar dari seorang Salomo. Saya percaya saudara pasti tahu tentang Raja Salomo. Salomo adalah anak dari seorang Raja Daud. Dia yang dipersiapkan Tuhan untuk membangun Ka'bah Allah. Padahal Daud punya kerinduan yang besar. Daud ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, masa aku tinggal di istana yang bagus, dari kayu pohon aras yang bagus, dari atribut-atribut yang bagus. Tetapi lihat rumahmu, tempat tabut Allah itu hanya kemah biasa. Daud mau bangun rumah Allah. Tapi pada waktu dia mau bangun, tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia. Lewat seorang hamba Tuhan, sampaikan kepada Daud. Dia nggak boleh membangun. Karena tangannya penuh dengan darah. Daud merasa bahwa dia sudah diberkati Tuhan. Daud merasa dia sudah menikmati segala sesuatu yang baik, maka dia layak mengembalikan segala berkat-berkat itu kepada Tuhan. Maka dia mau bangun rumah Tuhan dengan megah. Tapi Tuhan gak kasih. Kita kalau begitu semua, puji Tuhan, gak kelong gue. Kan gitu saudara. Tapi Daud enggak loh. Dia ngomong begitu. Oke. Kalau saya nggak boleh membangun, izinkan saya persiapkan semua barang-barangnya. Nanti biar generasi saya yang akan bangun. Biar anak saya yang akan membangun. Tapi saya sudah persiapkan semuanya. Dia siapkan kayu yang terbaik. Dia siapkan semuanya, material-materialnya terbaik. Dia siapkan semua. Saudara, kalau kita berkorban untuk Tuhan, gak akan pernah sia-sia. Jangan pernah takut. Maka Salomo yang membangun. Kita tahu bagaimana Salomo dengan kemegahannya luar biasa. Dan pada waktu dia menjadi raja menggantikan Daud, tiba-tiba Tuhan hadir. Tuhan datang kepada Salomo dan memberi sebuah penawaran. Salomo, apa yang kamu minta? Aku akan kasih. Kan ada tugas yang besar nih. Dia harus membangun kerajaannya dengan bagus, dengan baik. Dia juga harus membangun bait Allah. Tentu dia perlu materi. Dia perlu berkat. Dan pada waktu Tuhan datang memberi tawaran kepada Salomo, logis dong kalau kita bilang, Tuhan berkati saya supaya saya menjadi berkat. Supaya saya bisa membangun rumahmu. Supaya saya bisa membangun kerajaanku. Supaya saya bisa memberkati rakyatku, memberi sembako rakyatku, kalau aku diberkati. Betul kan? Nggak salah saudara-saudara. Tapi kita tahu bersama, Salomo nggak minta itu. Apa yang Salomo minta? Kasih aku hikmat Tuhan, untuk aku jadi seorang pemimpin yang berhikmat, supaya aku bisa memutuskan yang terbaik, supaya aku bisa memimpin dengan adil. Beri aku hikmat Tuhan. Saudara-saudara, yang diminta oleh Salomo hikmat, tapi Tuhan kasih semuanya. Kekayaan, keperluan, kebutuhan Salomo, semuanya diberi. 1 Raja-Raja pasal 4. Saya baca 29 dan 30. Saudara perhatikan. 1 Raja-Raja pasal 4. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut.
sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Kalau ngomongin orang Mesir, saudara-saudara, kecerdasan, kepintaran orang itu diukur dari orang Mesir. Orang kalau sudah sekolah di Mesir, apalagi lulusnya cum laude, wow, kecerdasannya itu bisa di. Makanya Alkitab pakai ini. Hikmat Salomo melebihi hikmat Bani orang Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Kalau dunia punya patokan orang Mesir, saya mau katakan hikmat Tuhan di atasnya. Dan ini gak bisa dipelajari di sekolah. Bacalah Alkitab, saudara. Buka hatimu. Karena setiap hari Tuhan kasih pelajaran kepada saudara. Pada waktu bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi anak-anak saudara, itu pelajaran Tuhan kasih untuk engkau terus mengasah hikmat yang Tuhan akan beri kepada saudara. Pada waktu saudara buka toko saudara, terus saudara menghadapi pelanggan-pelanggan saudara, Tuhan kasih hikmat kepada saudara. Terus belajar dari situ. Hikmatmu nggak akan pernah bertumbuh kalau engkau tidak pernah baca Alkitab. Karena sumbernya ada di sini. Saudara kan biasa-biasa aja. Tidak ada inovasi-inovasi yang baru. Amsal 16 ayat 16. Baca dengan suara keras. Sedikit lagi saya akhiri khotbah saya. Amsal 16 ayat 16. 2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi dan kalau saudara memperoleh emas, wow, bahagianya luar biasa. Di Alkitab dituliskan seperti ini. Ada orang pada waktu dia gali-gali, dia temukan barang berharga. Dia tutup lagi, saudara-saudara. Dia tutup lagi. Dia pulang. Firman Tuhan katakan, dia jual semua harta miliknya. Karena dia mau beli tanah itu. Karena di tanah itu ada barang berharga. Memperoleh hikmat jauh lebih. Pada waktu saudara memperoleh emas, orang kalau dapat emas saja, waduh, senangnya luar biasa. Hikmat itu lebih daripada saudara memperoleh emas. Ada lagu yang berkata begini. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Saya kadang-kadang kalau nyanyi lagu itu berpikir kemana-mana. Benar gak sih yang diomongin orang-orang? Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Coba kalau waktu saudara jalan mau ke gereja tiba-tiba tahu, maaf, saya ke gereja dulu. Kalau ke gereja dulu hilang ini, angus. Mau ke gereja apa mau lembur? 5 kali gaji loh lemburnya. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Oh, haleluya.
memperoleh hikmat jauh, sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Kadang-kadang kita nggak merasa, saudara, bahwa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kita biasa-biasa aja, ke gereja juga biasa. Datang duduk nyanyi-nyanyi. Hidupku takkan sama, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Dan duduk, dan pulang. Sampai di rumah juga marah-marah lagi, katanya takkan sama. Apa yang mengubah saudara itu apa tuh? Kalau saudara beribadah hanya rutinitas seperti itu jadinya. Saudara beribadah karena hanya status Kristen. Nanti kalau nggak ke gereja ditanyain orang, "Lu kok nggak nang gereja?" Gerejanya tutup. Satu Korintus 1 ayat 24 menjawab tadi saya katakan hikmat itu apa? Hikmat itu apa? 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Siapa yang dipanggil? Saudara dan saya. Dipanggil Tuhan, amin? Ya, perhatikan baik. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Perhatikan kalimat ini. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu adalah hikmat Allah. Makanya saya katakan mendekatlah kepada sumber hikmat itu. Hidup di dalamnya agar engkau dapat memperoleh kemenangan. Agar saudara menjadi orang yang kerja cerdas. Karena engkau bekerja disertai dengan hikmat Tuhan. Aduh, kalau sekarang masih capek Pak Bren. Iya, semua yang dirintis itu harus masih capek, berlelah-lelah. Tapi berjalannya waktu saudara terus harus belajar. Semua dipersiapkan dengan baik. Jangan mau capek terus. Harus kerja cerdas. Harus minta hikmat Tuhan menyertai setiap langkah kita. Sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Salomo akhirnya menjadi seorang raja yang diberkati Tuhan luar biasa. Dan saudara baca di Alkitab, firman Tuhan berkata begini, tidak ada raja seperti Salomo. Sebelum tidak ada, dan sesudah tidak ada. Karena dia minta hikmat Tuhan itu. Dan hikmat Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Saya akhiri dengan ayat ini. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Kenapa kita harus dekat kepada sumber? Saya harus ingatkan ini kepada kita semua. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Amin. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Segala sesuatu amin. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Tuhan. Dan tanpa Dia, tanpa Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, segala sesuatu tanpa Tuhan adalah sia-sia. Mungkin saudara berkata, sekarang ada kok dampaknya, sukses kok,
boleh kok, berhasil kok. Sia-sia, saudara-saudara. Semua yang tanpa Tuhan adalah sia-sia, karena itu dijadikan oleh Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan itu buat saudara. Ayo dekat dengan Tuhan yang menjadikan hidupmu, yang mempersiapkan segala sesuatu buat saudara. Dan saudara akan melihat, menikmati bagaimana Tuhan akan membuat engkau semakin dahsyat di hadapannya. Jangan saudara pikir bahwa kalau saudara kita bekerja dengan cerdas, dengan hikmat, tidak seperti kita kerja keras itu. Lebih daripada kerja keras itu. Selain engkau memperoleh damai sejahtera dalam hidupmu, setiap hari saudara akan melihat bagaimana Tuhan terus berkarya, semakin indah, dan engkau juga menjadi pribadi yang gak gampang lelah. Bukan cuma fisik ya, pikiran, hati, perasaan, gak gampang capek, gak gampang lelah. Saudara bisa enjoy, tenang, mengerjakan sesuatu dengan baik. Saudara mempekerjakan orang, bukankah saudara akhirnya memberkati orang lain? Bukan. Pada waktu kita bisa menjadi berkat, bukankah itu menjadi sebuah kebanggaan? Bukan hanya kita, Tuhan juga dipermuliakan, bukan? Tuhan juga dipermuliakan dengan apa yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan tolong kita semua untuk kita terus boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tundukkan kepala saudara.